Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 2009 065 02029. Baik, saya akan membawakan artikel yaitu globalisasi ekonomi dan inflasinya bagi negara-negara berkembang. Sejak pertama kali ilmu ekonomi diakui sebagai cabang ilmu tersendiri dengan munculnya buku yang sangat terkenal oleh Adam Smith, yaitu The Inquiry into the Nature and Cause of the World of Nation. Persoalan pembangunan ekonomi belum banyak dibicarakan. Masalah ini baru aktual setelah Perang Dunia Kedua. Saat itu, negara-negara baru merdeka berusaha mengejar ketertinggalannya, sehingga muncullah ekonomi pembangunan yang selanjutnya selalu dihubungkan dengan negara-negara merdeka atau negara-negara sedang berkembang, atau juga disebut negara-negara dunia ketiga. Usaha NSB ini ternyata mendapat perhatian besar dari negara dunia pertama dengan memberikan bantuan-bantuan baik berupa hibah grant maupun pihak lunak atau dalam bentuk-bentuk teknik dan tenaga ahli, bahkan bantuan untuk melakukan studi Ahmad kelayakan suatu proyek. Hal ini semakin gencar apalagi ketika ada kepentingan untuk mendapat dukungan dalam perang ideologi antar blok Barat dan blok Timur, sehingga muncullah paham developmentalisme yang dikomandani oleh Amerika Serikat. Maka disusunlah sebuah strategi yang menciptakan konstruksi tatanan dunia pasca perang yang terpusat di Amerika Serikat, yaitu penerapan sistem Bretton Woods yang menyediakan kerangka institusional bagi sebuah tatanan ekonomi liberal yang diinginkan, dan Marshall Plan yang memberikan kemungkinan baik mereka untuk mengelola perekonomian di dunia pasca perang pada basis komitmen bersama bagi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tinggi. Sebuah komitmen dari hasil hubungan negara masyarakat neoliberal khas Amerika Serikat. Dominasi ini dipandang oleh para ilmuwan sosial sebagai fondasi hegemoni Amerika atas sekutunya di Eropa, yang selanjutnya digunakan untuk memperluas hegemoninya ke negara-negara dunia ketiga. Berbagai macam teori yang dipakai ternyata belum mampu mengakhiri keterlambatan negara-negara dunia ketiga. Masalah-masalah pembangunan seperti kemiskinan dan kepincangan distribusi pendapatan tersebut berlangsung memburuk. Kenyataan tersebut memunculkan asumsi bahwa kegagalan pembangunan di dunia ketiga adalah karena diterapkannya teori yang tidak sesuai dengan kondisi setempat. Ketika negara miskin meliberalkan pasar mereka, negara kaya tetap secara tegas bersikap proteksionis, terutama di bidang seperti tekstil, pertanian, dan petrokimia. Maka ketimpangan pendapatan tersebut meningkat di antara negara kaya dan miskin. Ini adalah akibat dari globalisasi terhadap negara miskin yang sebenarnya banyak ditentang keras oleh NSB. Pada ahli ekonomi berpendapat bahwa kekacauan pertemuan di Seattle bukanlah sekedar karena adanya ribuan demonstrasi yang tidak puas, melainkan terjadi karena kegagalan atas Amerika dan Eropa dalam merespon masalah dari negara berkembang. Ketidaksetaraan yang berkembang akan menimbulkan risiko terbesar untuk masa depan dari ekonomi dunia. Pengertian globalisasi ekonomi tidak ada definisi yang baku atau standar mengenai globalisasi, tetapi secara sederhana globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semakin banyak negara yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dunia. Jadi jika pada periode sejak Perang Dunia Kedua berakhir hingga tahun 90-an, ekonomi dunia didominasi oleh ekonomi Amerika Serikat. Sekarang ini, walaupun produk domestik bruto PDB Amerika Serikat masih besar, yakni sekitar 45% dari PDB dunia, peran dari ekonomi Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara yang tergolong seperti Korea Selatan, Taiwan,
dan Singapura dan Cina jauh lebih kuat sebagai motor penggerak perekonomian dunia. Semakin mengglobalnya suatu negara di dalam perekonomian, dunia dapat dilihat dari misalnya peningkatan dari perdagangan internasionalnya, ekspor dan impor, dan yang tercerminkan antara lain pada peningkatan pangsa ekspornya di pasar global dan peningkatan rasio impor terhadap PDB-nya. Semakin aktif terlibat dalam produksi yang melibatkan banyak negara, misalnya dalam membuat pesawat Boeing lebih dari 50 negara terlibat yang masing-masing membuat bagian-bagian tertentu dari pesawat tersebut, atau dalam membuat pesawat Airbus. Sejumlah negara Eropa terlibat dalam proses pembuatannya. Semakin besar juga arus investasi asing yang masuk ke negara tersebut, atau semakin besarnya investasi dari negara tersebut ke negara-negara lain. Jadi, proses globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan di dalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural, dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat mengikut kemajuan teknologi yang juga prosesnya semakin cepat. Perkembangan ini telah meningkat kadar hubungan saling ketergantungan dan juga mempertajam persaingan antar negara. Tidak hanya dalam perdagangan internasional, tetapi juga dalam kegiatan investasi finansial dan produksi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin melibatkan banyak negara dalam tingkat globalisasi yang optimal. Arus produk dan faktor-faktor produksi lintas negara atau regional akan selancar lintas kota di suatu negara atau desa di dalam suatu kecamatan. Pada tingkat ini, seorang pengusaha yang punya pabrik di Kalimantan Barat setiap saat bisa memindahkan usahanya ke Sarawak atau Filipina tanpa ada halangan, baik halangan logistik maupun halangan birokrasi dari pihak pemerintah Malaysia atau Filipina maupun dari pemerintah Indonesia dalam urusan administrasi seperti izin dan sebagainya. Sekarang ini tidak relevan lagi mencantumkan nama negara asal dari suatu produk. Orang hanya tahu bahwa lampu itu adalah buatan Filipina yang pabrik pembuatannya bukan di Belanda, tetapi misalnya di Tangerang. Banyak produk dari Disney bukan buatan Amerika Serikat, melainkan dibuat dari Cina dengan memakai tenaga kerja bahkan baku dan modal dari negara tersebut. Sekarang ini semakin banyak produk-produk yang komponennya dibuat di lebih dari satu negara seperti komputer, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain. Dan banyak perusahaan-perusahaan multinasional mempunyai kantor pusat bukan di negara asal, melainkan di pusat-pusat keuangan di negara-negara lain seperti London dan New York. Isu yang saya angkat yang kedua yaitu pasar bebas mungkin tidak sempurna, tetapi mungkin merupakan cara terbaik untuk mengatur ekonomi. Kapitalisme sering dianggap sebagai sistem ekonomi di mana aktor swasta memiliki dan mengendalikan properti sesuai dengan kepentingan mereka. Permintaan dan penawaran secara bebas menetapkan harga di pasar dengan cara yang dapat melayani kepentingan terbaik masyarakat. Pasar bebas mungkin tidak sempurna, tapi mungkin merupakan cara terbaik untuk mengatur ekonomi. Meskipun beberapa bentuk kapitalisme adalah dasar untuk hampir semua orang saat ini, sebagian besar abad terakhir itu hanyalah salah satu dari dua pendekatan utama untuk organisasi ekonomi. Di sisi lain, sosialisme, negara memiliki alat produksi dan perusahaan memiliki negara berusaha memaksimalkan kebaikan sosial daripada keuntungan. Fitur penting dari kapitalisme adalah motif untuk membuat keuntungan, seperti yang dikatakan Adam Smith, bapak ekonomi modern, bukan karena kebaikan tukang daging, pembuat bir atau pembuat roti yang kita harapkan dari makan malam kita ini, tetapi dari perhatian mereka terhadap kepentingan mereka sendiri. Kedua pihak dalam transaksi pertukaran sukarela memiliki kepentingan mereka sendiri dalam hasil
tetapi tidak dapat memperoleh apa yang dia inginkan tanpa mengatasi apa yang diinginkan pihak lain seperti kepentingan pribadi yang rasional inilah yang dapat membawa pada kemakmuran ekonomi. Isu yang ketiga yang saya angkat yaitu globalisasi dan liberalisasi ekonomi di negara-negara berkembang. Kebijakan ekonomi negara-negara berkembang telah berubah secara drastis sejak tahun 1980-an. Hampir semua negara berkembang menggeser kebijakan ekonomi mereka ke arah liberalisasi yang lebih besar pada mekanisme pasar melalui serangkaian reformasi ekonomi berorientasi pasar. Nyaris di segala penjuru dunia, negara-negara berkembang mulai mengadopsi kebijakan-kebijakan yang dimaksud untuk merestrukturisasi watak peran negara dalam perekonomian. Mungkin itu saja presentasi kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.